Kemudian ada tidak suatu ciri-ciri tertentu yang kita bisa mengatakan, oh komunikasi antara si A dan si B itu terbuka gitu, atau tertutup gitu. Ada nggak, Pak? Kita lihat dari sejauh mana dia menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi. Semua orang tahu hal-hal yang bersifat pribadi. Kita juga bisa melihat bahwa dia mengemukakan itu dengan sangat hati-hati. Karena dia tahu ini berkaitan dengan kepribadian dia yang paling dalam. Dan ada ciri yang ketiga, bahwa itu dikemukakan hanya khusus kepada orang-orang yang kita percayai. Ada hubungan yang sangat dekat antara kepercayaan dengan self-disclosure. Jadi Anda hanya menyampaikan sesuatu yang sangat pribadi kepada orang yang sangat Anda percayai. Jadi kita lihat tandanya dari keakraban di antara kedua belah pihak. Jadi itu karakteristik komunikasi yang terbuka itu yang self-disclosure. Faktor-faktor apa kira-kira yang mempengaruhi pengungkapan diri ini, Bu Nina? Ada bermacam-macam faktor, tapi di sini saya ingin sampaikan ada 6 macam faktor yang biasa kita pelajari. Pertama-tama yaitu faktor dalam hal ini ukuran audiens ya. Jadi ukuran audiens ini macam-macam, bisa dari segi jumlah. Misalnya semakin kecil audiens yang kita hadapi, kita semakin membuka diri kita ya. Karena apa? Tadi seperti kata Pak Jalal, mungkin audiens yang dihadapi kita ini kita mampu mengetahui bahwa dia bisa dipercaya. Sehingga kita mampu mengemukakan sesuatu mengenai diri kita, ya itu karena audiensnya kecil. Yang kedua juga faktor hubungan usia mungkin ya, ini juga self disclosure. Jadi lebih sebaya dengan usia kita, mungkin kita lebih membuka dibandingkan dengan orang yang lebih tua atau lebih muda ya. Ini juga segmen kita ya. Artinya mungkin saya terbuka karena teman saya Pak Jalal sebagai sama-sama sebagai dosen ya. Dalam hal ini udah lingkupnya di sini. Tapi saya kalau membuka diri di segmen yang lain mungkin agak kurang ya. Itu jadi ada berbagai macam. Lantas di samping itu juga topik, mengenai faktor topik yang akan dibuka ya. Jadi misalnya kalau topik itu lebih biasa-biasa saja, lebih common ya, yang umum-umum saja, itu lebih mudah untuk kita self disclosure. Misalnya mengenai karir, itu mengenai pekerjaan kita, ya itu lebih mudah ya dibandingkan dengan topik-topik yang sifatnya sangat rahasia sekali. Misalnya mengenai seks ya, kecuali kata Pak Jalal tadi dalam bincang-bincang katanya orang Sunda lebih bisa membuka masalah seks ini dari berbagai macam guyonan dan sebagainya ya itu. Jadi ini topik-topik yang mungkin sulit untuk menjadikan untuk disclosure kalau yang seperti itu. Di samping itu di sini valensi, yaitu nilai positif negatifnya daripada suatu masalah yang akan kita bukakan ya. Jadi biasanya orang lebih sering membuka hal-hal yang positif ya. Jarang kita membuka diri itu hal yang negatifnya. Tapi itu orang lebih biasa yang positifnya itu membuka itu mengenai valensi. Di samping itu juga dari faktor jenis kelamin ya. Di sini mungkin pria itu apakah itu lebih self disclosure-nya lebih tinggi atau lebih rendah daripada wanita, ini juga ada suatu hal perbedaan ya, di mana dalam hal ini dari kebiasaan-kebiasaan wanita, mungkin wanita lebih bisa membuka dirinya ya daripada pria. Misalnya pria itu disimpan semuanya begitu ya, tapi wanita mungkin membukakannya. Lantas demikian juga budaya ya, dari segi budaya apakah itu ras, kebangsaan dan sebagainya. Ini juga ada yang budaya-budaya self disclosure-nya tinggi, ada yang rendah gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melihat karena di Indonesia ini beragam macam budaya ya. Jadi contohnya lagi mungkin banyak di kalangan suku-suku Jawa mungkin lebih self disclosure-nya lebih rendah dibanding dengan suku Sunda atau Batak misalnya ya, dan seperti itu. Jadi ini juga semacam ini juga menentukan faktor self disclosure ini.